Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Balik lagi di serial diskusi Sekolah Desa Payung University. Sekarang kajiannya atau diskusinya agak lebih makro lagi. Kalau kemarin sudah sempat nge-mikro, sekarang makro lagi karena kebetulan semalam juga baru nonton YouTube. Pokoknya politik. Jadi kayaknya kita bahas politik kayaknya seru nih ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan politik dalam konteks memenangkan suatu kekuasaan ya, mungkin kita akan berangkat diskusinya dari demokrasi. Nah, sebelum diskusi, saya pengen berangkat dari sebuah cerita ya. Atau ada gium ya, ada gium yang terkenal kalau seorang pianis itu, orang yang main piano itu, dia itu sebenarnya bukan memainkan piano itu dengan menggunakan jarinya, tapi dengan menggunakan seluruh badannya gitu. Kelihatannya aja jarinya yang nari-nari, tapi sebenarnya badannya, Jiwanya. badannya. Jadi bahkan sampai ada yang ngomong pianis itu yang capek itu bukan cuma jarinya, kadang pundaknya capek, punggungnya, dadanya, semua lehernya capek karena yang bermain itu bukan cuma jarinya aja. Nah, dalam konteks demokrasi, kalau dianalogikan dengan ada gium tadi ya, kalau demokrasi kita cuma dimaknai pesta pemilu 4 tahun sekali, hanya sebatas melihat kayaknya demokrasi itu cuman hajatan nyoblos, habis itu pulang selesai, itu kayak pianis yang cuman dilihat mainin jarinya aja gitu. Tapi kalau memang mau memaknai demokrasi dari segi value ya, maka sebenarnya seluruh tubuhnya yang warga masyarakat itu yang menikmati demokrasi, bukan cuma pada waktu itu. Nah, dalam konteks demokrasi ini kita pengen berangkat dari sebenarnya kenapa sih kita itu memilih untuk menggunakan demokrasi sebagai sistem. Oke. Ya itu pilihan yang memang disadari juga oleh para founding father. Yeah. Demos Kratos itu kan kedaulatan di tangan rakyat ya. Terlepas nanti kita akan lebih spesifik bicara desa, pilihan demokrasi itu pilihan yang sangat mungkin di tengah-tengah kehidupan manusia yang tentu terbatas fisiknya. Gitu. Bukan hanya fisiknya, umurnya gitu. Ada tidak orang-orang yang hidup memimpin dengan sangat baik gitu. Fidel Castro bisa gitu. Atau bahkan Muammar Gaddafi itu sebenarnya sebelum ditumbangkan juga dikenal sebagai orang yang baik juga, bisa mensejahterakan negaranya gitu. Tapi jelas ada persoalan diktator gitu. Persoalan dia tidak ada pewarisan kekuasaan gitu. Yang terjadi kemudian selain demokrasi kita menggunakan argumen-argumen teokrasi. Yeah. Biasanya mereka-mereka yang menjual atas nama agama susah digoyang juga kalau kemudian memang pendukungnya benar-benar menggunakan itu gitu. Kalau kemudian ada satu tampuk kekuasaan yang bisa sirkulasi, kemudian orang melihat itu sebagai sebuah cara supaya benar-benar rakyatlah yang menjadi poros utama. Karena demokrasi ini kan nadinya ya di rakyat. Kalau nadinya juga tidak melakukan pergerakan, tidak mengalir nadi darah demokrasinya, itu kan kemudian sirkulasinya hanya di tengah-tengah segelintir orang, elit saja gitu. Atau kemudian kita bicara tentang bagaimana posisi monarki ya. Yep. Di tengah demokrasi ini kan masih kita menganut bisa dikatakan sistem kerajaan yang juga masih ada di tengah demokrasi, seperti Yogyakarta tidak ada pilihan gubernur. Yeah. Gitu. Ya karena status daerah istimewa. Iya, daerah istimewanya gitu. Tapi sebenarnya kan itu pernah dipermasalahkan Pak SBY waktu itu ya, di demokrasi ditabrak oleh monarki gitu. Pada akhirnya kan ada undang-undang yang diingkari oleh Pak SBY waktu itu. Ya dengan statement kecil jadi rame waktu itu, Jogja Istimewa gitu.
Nah, pandangan kita tentang demokrasi ini kita kesampingkan dulu dengan dibenturkannya dengan sistem-sistem lain gitu. Tapi ini kan pilihan sadar dan Bung Hatta menghendaki orang yang paling sah bicara demokrasi misalnya Bung Hatta. Dengan segala konsep kesejarahan di mana Pak Karno mengingkari dengan demokrasi terpimpin, ya kan? Kemudian 20 tahun beliau memimpin, Soeharto apalagi 32 tahun gitu. Ketika terjadi pemujaan terhadap kultus individu, sebenarnya itu juga pengingkaran terhadap demokrasi. Wacana Jokowi 3 periode gitu. Meskipun kepala desa 3 periode ya. Kepala desa 3 periode loh, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun gitu. Bahkan kemarin ada pengusulan gimana kepala desa itu 9 tahun. Kalau begitu bisa 27 tahun tuh. Nah kita hindari itu satu konsep berpikir bahwa seolah-olah yang akan menyelesaikan persoalan itu adalah kultus individu tadi. Oke, dia bagus, bisa dikatakan iya gitu. Tapi harus ada rotasi kekuasaan sehingga memungkinkan orang-orang yang punya kapasitas yang sama atau lebih atau kemudian lebih buruk pun itu tetap harus dihargai sebagai sebuah sirkulasi demokrasi. Ya, tapi poinnya kan challenge ya. Bahwa gagasan, person, lembaga dengan adanya demokrasi ini kan dia di-challenge dengan tadi kan sirkulasi politik ya kalau di demokrasi ya. Betul. Ada sirkulasi kekuasaan sana. Di-challenge kekuasaannya. Ya kalau sebelum masuk masa pemilihan, pemilu, ya di-challenge-nya dengan warga yang memberikan aspirasi, entah itu lewat legislatif ya, DPR. Ya itu demokrasi juga, kan alat ukur demokrasinya bukan pada cara memilih saja. Kita bisa jadi memilih secara langsung, tapi ternyata parliamentary threshold-nya seperti 20% ditetapkan dalam undang-undang, akhirnya partai politik yang bisa mengajukan. Orang yang tidak didukung oleh 20% partai politik tidak bisa maju. Pada akhirnya kan orang terjebak tuh. Kelihatannya demokrasi, tapi demokrasi yang dipasung oleh dijebak oleh satu aturan main di mana kekuasaan rule of game-nya dimainkan oleh orang-orang itu saja gitu. Kita hanya diminta untuk nyoblos. Ya tentu kita nggak daulat, kita nggak berdaulat itu. Ya tentu perdebatan presidensial threshold, ya bahkan sampai hari ini judicial review-nya juga nggak tembus-tembus. Ya itu terlepas dari perdebatan itu ya. Kalau parliamentary threshold, saya kayaknya seneng ya. Bila perlu nggak usah banyak partai. Jadi kalau ada partai yang dia bisa lolos 20%, nah baru dia ikut pemilu. Kalau nggak lolos nggak usah, kan dia nggak masuk di DPR RI. Ini parliamentary threshold-nya cuma 4%, kalau nggak salah 4 berapa persen, presiden threshold-nya 20%. Harusnya dibalik aja, parliamentary threshold itu 20%, jadi kalau ada partai itu hanya 5 berarti. Iya toh? Ini partainya udah kebanyakan, partainya gitu-gitu aja, gagasannya nggak ada yang baru, kelihatannya menawarkan konsep baru, ya kan, kayak Fahri Hamzah itu kelihatannya ngomong hal baru, nggak ada yang baru sebenarnya. Jadi ada juga ya yang pernah bilang bahwa anak kandung demokrasi itu adalah oligarki. Saya pernah dengar ungkapan itu tuh. Bahwa dengan adanya demokrasi itu, sebuah tatanan itu tidak hanya diatur oleh 1 atau 2 orang saja gitu, seperti yang ada di monarki. Dengan adanya demokrasi, banyak tuh yang bisa bermain dan dia tahu bagaimana mengalokasikan dana dan sumber daya untuk menciptakan, ya kita bisa bilang kader-kader pemimpin baru versinya oligarki gitu. Jadi gimana posisinya oligarki kalau di negeri kita ini? Kalau saya melihat cikal bakal awal mula tuh demokrasi itu ditopang 2 hal, liberalisme dan kapitalisme. Karena posisi liberalisme, kebebasan orang untuk berekspresi dan sebagainya, kemudian kapital mengatur demokrasi, mungkin transformasinya menjadi oligarki ya. Jeffrey Winter kan kemudian melihat oligarki ini sebagai bukan satu sosok gitu, tapi sebuah sistem di mana ada kekuasaan yang ditopang oleh militer, pengusaha dan politisi itu sendiri gitu. Dan ini membuat demokrasi jadi timpang. Jadi apakah ekonomi Indonesia tumbuh? Tapi kemudian kalau yang menguasai kue ekonomi yaitu itu saja, ya itulah yang terjadi ketimpangan.
pertumbuhan ekonomi kelihatan secara data statistik bagus gitu. Tapi kue pembangunan ini ngalir ke siapa saja kan orang bisa lihat. Kita ini dapat berapa persen sih dari pola pembangunan kita ini? Yang paling banyak ngalir ke elit siapa gitu. Apakah menghadirkan kesejahteraan, pemerataan ini kemudian bisa dalam bentuk pendidikan yang terjamin, kesehatan, fasilitas publik, dan kemudian hak-hak mereka untuk terus melaksanakan demokrasi gitu. Indeks demokrasi di zaman Jokowi ini menurun. Cek aja. Dan ini kan fakta bahwa ternyata demokrasi tidak melahirkan orang-orang yang berpikir secara terbuka, berpikir secara substansi. Yang terjadi adalah pemujaan-pemujaan, pengkultusan-pengkultusan pada sosok-sosok tertentu saja dan temporer sifatnya. Mereka belum melihat demokrasi sebagai satu tawaran challenge gagasan tadi. Ya, lalu bagaimana cara mengedukasi masyarakat secara umum ya untuk memang melihat demokrasi ini bukan hanya raganya saja, tapi juga jiwanya itu memang benar-benar dihayati sebagai tadi ya. Ini mungkin bentuk konsensus dulu ya, suatu bentuk yang disepakati oleh founding father. Ayo kita ambil sistem ini gitu. Tapi kemudian bagaimana kita menjiwai demokrasi sebenarnya gitu. Padahal kan kalau mau dilihat cita-cita demokrasi ini kan kayaknya bagus-bagus semua nih. Mulia-mulia semua nih cita-cita demokrasi. Gimana cara kita mengedukasi masyarakat supaya selama kita bisa menentukan nasib kita sendiri itu kan demokrasi. Demos Kratos tadi, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan elit gitu. Kalau toh rakyat tidak nyoblos misalnya, apakah kemudian rakyat dikatakan kamu tidak demokratis itu? Belum tentu. Demokrasi itu jangan dipahami kita nyoblos di kotak suara 5 tahun sekali. Oke, selesai, kita udah demokrasi. Enggak. Demokrasi itu ada pada partisipasi. Demokrasi itu ada mendengarkan hak-hak kaum yang dipinggirkan gitu. Demokrasi itu kan memberikan ruang bagi orang untuk setara. Secara konsepsi lagi bagaimana demokrasi itu benar-benar bisa memberikan kedaulatan ada di tangan rakyatnya sendiri. Nah ini kan seperti kayak ngomong absurd gitu loh. Apa sih demokrasi gitu. Kalau kita melihat memang yang di lapangan adalah demokrasi yang kita alami hari ini, berarti kita juga belum tuntas bicara demokrasi gitu. Kita yang hari ini melihat bagaimana pemimpin kita itu dipilih 5 tahun sekali, besok baru datang lagi 5 tahun sekali, itu belum demokrasi. Tapi kalau kemudian kita mulai tuh melihat dari satu konsep kecil sajalah, bagaimana kita menjalankan demokrasi di tengah-tengah masyarakat, nah ini lebih penting. Bahkan kita hari ini pun mau memposisikan diri sebagai warga masyarakat yang demokratis pun sulit gitu. Kita mau mengutarakan sesuatu, kadang ada ketakutan. Ada ketakutan-ketakutan. Loh, kalau ketakutan belum demokratis tuh. Betul. Berarti dia masuk lagi, kita kembali ke alam otoritarianisme. Ya, jargonnya saja demokratis, cuman warganya takut. Dia takut sama aparat, ya kan. Padahal dulu ada dui fungsi ABRI kemudian dikembalikan lagi ke bara, militer tidak boleh memilih. Dia tidak punya fraksi, itu kan semangat reformasi gitu kan. Nah kita piurkan di sini dulu bahwa demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka nanti di pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih menjalankan demokrasi, apalagi sekarang ada teknologi digital ya. Itu mestinya mendorong demokrasi. Kenapa? Dulu kan di zaman Orde Baru tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, korupsi itu terpusat. Tapi kemudian terjadi anomali juga. Sekarang terjadi desentralisasi. Tapi ternyata korupsinya juga makin desentralisasi juga. Kalau dulu korupsi ada di pusat. Sekarang jadi raja-raja kecil. Sekarang raja kecil. Dulu Soehartonya satu, sekarang Soehartonya banyak. Iya kan. Udah banyak beranak-beranak lagi gitu. Menguasai jadi apa tuh istilahnya? Jadi apa istilahnya? Kalau satu daerah dikuasai sama satu keluarganya. Kroni. Nah, bukan, ada istilahnya. Kok kroni sih? Apa itu? Aduh, saya lupa. Udahlah nanti aja. KKN itu? Korupsi, nepotisme? Bukan, ada istilahnya. Yang kalau dia satu ini dikuasain sama keluarganya semua. Kalau kroni kan ya teman sih.
primordial. Bukan. Apa? Ada istilahnya lupa. Lupa. Oke teman-teman, nanti Oke, kita nanti bahas kita lagi. lanjut di part yang berikutnya lebih mendetail bagaimana bentuk ideal dari implementasi. Jadi demokrasi mesti ada pergerakan rakyat kan? Betul. Demokrasi tanpa ada pergerakan rakyat yang terjadi adalah bukan demokrasi gitu. Tapi setiap demo dikerasi. Nah, oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.